Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadzal nabiyil karim wa rasulillahil azim wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bi akhlaqin hasanin tamhuha bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik serta anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa mudzakarah di Mushola Al-Hidayah pasca sholat subuh berjamaah. Ini sungguh nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena nikmat iman yang sangat besar itulah yang memungkinkan kita bisa bangun pagi, melaksanakan sahur pagi, melaksanakan imsak, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sementara di antara mereka yang mungkin Islam juga, tapi mungkin kadar imannya sedang lemah, itu mungkin tidak bangun pagi, bahkan tidak sahur, tidak imsak, tidak melaksanakan sholat. Apakah ada orang Islam yang model begitu? Oh, ada. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah ada di antara mereka itu yang tidak mendapat panggilan Allah? Itu artinya umat yang tidak memperoleh kasih sayangnya Allah. Karena apa? Karena yang dipanggil Allah adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah terseleksi kadar imannya, kadar Islamnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, kita ini insya Allah termasuk golongan orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat subuh, menunaikan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya. Insya Allah jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah pada zaman sahabat. Zaman sahabat itu apabila menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kenapa
mereka itu bersukacita, bergembira, bersukaria karena datangnya bulan suci Ramadan. Sedangkan manusia pada umumnya kalau datang bulan suci Ramadan, wah sudah puasa lah. Bagaimana kita, apakah tergolong wah puasa lagi, atau tergolong yang seperti itbah para sahabat? Nah, mari kita kaji hal ini. Dan apabila begitu di awal datangnya bulan suci Ramadan, kadang-kadang di antara kita ada yang merasa berat karena mungkin hutangnya belum kebayar, karena mungkin kondisi fisiknya kurang sehat, karena mungkin urusannya belum rapi, belum beres. Sedangkan bulan suci Ramadan seharusnya dia bekerja keras, ada borongan yang menjanjikan keuntungan yang besar. Kemudian datang Ramadan, harus puasa, menahan lapar dan haus setiap hari selama 1 bulan. Wah, datanglah di bulan suci Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu datangnya hanya setahun sekali. Yang 11 bulan tidak terhitung di sana, seolah-olah. Jadi kesempatan untuk kerja keras di luar bulan suci Ramadan jauh lebih besar dari bulan Ramadan itu sendiri. Sedangkan pada bulan suci Ramadan sekalipun, apakah tidak boleh bekerja? Boleh. Bekerja keras boleh. Bekerja biasa tidak keras boleh. Hanya bagi orang-orang yang beriman itu harus menunaikan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu kita seharusnya bisa mengukur diri masing-masing. Selayaknya jam kerjanya dikurangi, atau biasanya kerja keras di setel kerja biasa saja, karena di siang hari meninggalkan makan dan minum dan seterusnya untuk kekuatan fisik tentunya. Hal-hal seperti ini hendaknya dipertimbangkan. Karena apa? Orang Islam yang mukmin itu sesungguhnya sangat beruntung sekali. Karena menurut perhitungan kesehatan pun kita bahkan sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang-orang non-muslim sekalipun, puasa itu menyehatkan. Pemahaman mereka, puasa itu menyehatkan. Apalagi bagi orang-orang yang beriman. Tentu selain menyehatkan, mempunyai fadilah atau kegunaan yang sangat besar, baik dari sisi fisik maupun sisi rohani. Oleh karena itu, ketika zaman para sahabat sangat dinanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan itu. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu ada 3 kelebihan atau keistimewaan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Sebanyak dosa dan kealpaan yang telah lalu, bahkan para ulama menjelaskan dosa masa lalu itu tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh tahun, tidak dibatasi oleh hitungan bulan, tidak dibatasi oleh hitungan minggu, tidak dibatasi
hitungan hari. Pokoknya dosa masa lalu itu akan diampuni. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang hari kita menahan haus dan lapar, menahan segala ucapan yang biasa terucap yang tidak baik dikendalikan, yang biasa menuruti hawa nafsu emosi dikendalikan. Inilah namanya puasa. Sungguh orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, baik nafsu makan, nafsu maksiat, nafsu yang lain, di siang hari itu akan diampuni segala dosa-dosa masa lalunya. Masya Allah. Ini sungguh kasih sayang Allah itu juga tidak terbatas. Jika Allah menurunkan ampunannya yang tidak terbatas dari dosa-dosa masa lalu, dari sikap perbuatan yang tidak baik masa lalu, ini sekali lagi diimbangi dengan kasih sayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita juga akan mendapatkan ampunan Allah di siang hari puasa. Lalu di malam hari bagaimana sikap orang yang beriman? Disambung dalam hadis berikutnya, atau sambungan hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang iqamah, mendirikan sholat malam atau sholat tarawih, maka akan diampunkan segala dosa dan kealpaannya yang tidak terbatas pada masa lalu. Ya, sekali lagi, di siang hari kita puasa atas dasar iman, wahtisaban, dan penuh perhitungan, penuh hisab. Apakah ini perbuatan baik atau tidak, membicarakan aib saudaranya itu dipertimbangkan betul-betul karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi akan diampunkan segala dosa dan kelupaan di masa lalu. Lalu di malam hari kita melaksanakan sholat berjamaah, taraweh, sholat qiyamul lail, dan tadarus membaca Al-Quran. Di sepertiga malam kita bangun sholat malam, kemudian ibu-ibu mempersiapkan untuk bersahur dan bapaknya ngaji, ya kan? Ibu-ibunya masak, bapaknya ngaji. Ada yang protes ibu-ibu, loh kalau ibu tidak imbang dong, tidak balan antara bapak dan ibu-ibu. Bapak ibu jangan khawatir, bapaknya ngaji, ibunya masak itu pun tidak kalah pahalanya dengan yang ngaji. Tapi asal dasarnya ikhlas karena Allah. Jadi jangan segala sesuatunya menuntut keadilan yang bagaimana dulu dalam konteks mempersiapkan keluarganya untuk bangun sahur dengan bapak-bapaknya ngaji tadi, itu pahalanya insya Allah tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya antara ngaji dan mempersiapkan untuk sahur keluarga. Oleh karena itu, niatkanlah, perbaikilah niat
ibu-ibu sekalian harus ikhlas karena Allah. Nah, syukur-syukur kalau bapaknya bisa membantu di dapur, ya kan? Ini lebih bagus lagi karena itu menunjukkan keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang mampu menciptakan kerjasama yang baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan nuzulul Quran, bulan malam Lailatul Qadar. Biasanya 10 hari, malam 10 hari terakhir itu Ramadan. Ada yang ngejar malam Lailatul Qadar di malam-malam 10 yang ganjil itu, zikir pada Allah, ngaji, baca Al-Quran, baik di musola maupun di rumah, baik di masjid maupun di rumah. Iktikaf di masjid maupun di musola. Ini untuk memperoleh keistimewaan di bulan suci Ramadan, untuk memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun. Umur kita belum tentu nanti sampai 83 tahun. Jadi yang hamba Allah yang memperoleh malam Lailatul Qadar sama dengan nilai pahalanya ibadah selama 83 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahrin. Ya. Khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikah, semua roh para malaikat turun di muka bumi. Ya. Khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini keistimewaan. Maka para sahabat sangat menanti hadirnya bulan suci Ramadan dengan sukacita. Yang ketiga, ini sesuai dengan panggilan puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi, panggilan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman tentu tidak masuk dalam panggilan ini. Maka saya mau bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh mushola Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, apakah kita termasuk yang dipanggil Allah? Termasuk yang dipanggil Allah atau tidak? Mau dipanggil Allah sekarang atau besok? Atau sudah panggilan itu sudah masa lalu atau masa sekarang? Ayo, siapa yang mau dipanggil Allah? Kalau dipanggil Allah kan artinya apa? Ya, almarhum. Almarhum itu apa? Yang terhormat, yang mulia.
bermakna lughat, bukan bermakna leksikal, ya kan? Tapi bermakna apa? Konotasi. Panggilan itu artinya melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka begitu kutiba alaikumusiyam, semua orang yang beriman puasa. Puasa di siang hari. Dari terbit fajar sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Saya ulang sekali lagi. Begitu datang kutiba alaikumusiyam, semua orang yang beriman berpuasa, melaksanakan perintahnya, melaksanakan panggilan Allah. Berpuasa Ramadan dari terbit fajar hingga maghrib, hingga tenggelam matahari. Min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi. Itu namanya puasa. Jangan tanggung mau sehari semalam. Bukan puasa lagi itu menurut Islam. Puasa ngebleng 3 hari 3 malam. Puasa terus, tidak berbuka, bahkan tidak tidur. Nah itu bukannya puasa menurut Islam. Dari penyakit. Itu puasanya orang dulu, orang di luar Islam. Ya. Puasa tradisi zaman dulu. Saya nyatakan sebaiknya orang beriman itu melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai dengan ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu sehari. Jangan diteruskan, wah saya mau sehari semalam saja. Tanggung ini mumpung kondisinya bagus, kuat. Jangankan dilambatkan semalam. Melambatkan berbuka puasa itu tidak disunahkan. Bahkan begitu Allahu Akbar, tiba waktunya harus menyegerakan berbuka puasa. Itu yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya. Seperti tadi, rangkaiannya adalah siang hari berpuasa, malamnya qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat raweh, salat berjamaah, dan salat witir. Maka mudah-mudahan dengan mari kita tingkatkan niat kita. Mudah-mudahan musola ini setiap waktu sholat bisa dilaksanakan untuk berjamaah bagi masyarakat dan lingkungannya dari mulai subuh sampai isya. Minimal subuhnya harus penuh seperti bulan suci Ramadan ini. Minimal sholat maghribnya juga harus penuh. Minimal sholat isyanya juga harus penuh. Nah kalau kenapa sholat zuhur dan asarnya saya tidak pakai minimal? Karena zuhur dan asar itu wayahna orang-orang bekerja. Wayahna itu apa Pak? Waktunya, ya kan? Waktosna orang-orang bekerja. Nah, boleh sholat di rumah, di kantor, ya kan? Sholat, tapi usahakan berjamaah ya. Kendati di rumah
rumah itu kan salat berjamaah itu hanya dua, ada imam, ada makmum. Bagaimana kalau ada tiga? Lebih bagus. Kalau ada empat, bagus lagi. Ada lima yang berjamaah yang jadi makmum, lebih bagus lagi. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, hendaknya pun sholat di rumah, usahakan sholat berjamaah. Ya, saya sering mengajak ibunya, tunggu saya sholat bareng. Karena apa? Ibu-ibu itu biasanya sibuk ngurusi rumah tangga, sibuk urusan masak, sibuk ngurusi WA, sibuk ngurusi apa itu? Wah, pokoknya kan sudah pegang HP, juga repot itu urusannya. Kadang-kadang sibuk itu juga perlu, tapi kalau sudah waktunya sholat, tolong berhenti, kita laksanakan sholat. Jangan sholat sendiri, ya. Usahakan sholat berjamaah walaupun di rumah. Ya, yang belum terbiasa harus dibiasakan. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita sekarang harus mulai hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungannya terlambat, kita nanti disikat oleh waktu, ya, disikat oleh takdir, disikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui maut. Atau enggak, kalau disikat oleh Allah melalui maut. Perhitungkan begini, sholat sendiri hanya 1 derajat kebaikannya. Sholat berjamaah 27 derajat. Kalau saya analogkan dengan keuntungan, sholat sendiri hanya 1 keuntungan, sholat berjamaah 27 keuntungan. Ayo sekarang berpikir, mari kita berpikir, mana yang lebih beruntung? Sholat sendiri atau sholat berjamaah? Ya kalau yang diam saja ini nggak paham hitung-hitungan berarti. Saya ulang sekali lagi, mana yang lebih menguntungkan? Sholat sendiri atau sholat berjamaah? Jamaah. Masya Allah. Saya itu kalau di kantor kejar-kejaran Bapak Ibu. Ada teman saya yang sangat taat, orang bilang ekstrim gitu. Karena begitu berpikirnya, daripada kita rugi, lebih baik kita beruntung. Ya kan? Mas Kartini pedagang. Tentu seorang pedagang itu pertimbangannya adalah keuntungan hasil. Sama dengan menghitung pahala kenikmatan Allah yang dicurahkan oleh Allah, yang dilebihkan oleh Allah. Itu harus ada pertimbangan besar. Itu namanya orang cerdas. Orang cerdas. Karena apa? Tidak mau rugi hidup di dunia ini. Diberi kenikmatan umur panjang, diberi kenikmatan kesehatan. Tinggal kita menjalankan perintahnya saja. Kalau tidak mempunyai perhitungan secara matematik untung rugi, keterlaluan kita diberi akal pikiran yang sehat, tidak bisa mempertimbangkan keuntungan yang besar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita pertimbangkan untuk sholat di rumah sekalipun, mempertimbangkan sholat berjamaah sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kita. Yang terakhir, saya sudahi dengan himbauan. Setiap habis buka di musola ini, alhamdulillah mulai tumbuh kesadaran orang untuk menjadi orang yang ahli sedekah. Maka ada jadwalnya itu.
memberikan takjil setiap harinya. Misalnya hari kemarin siapa, hari berikutnya siapa, hari berikutnya siapa. Bahkan sampai merata di lingkungan ini. Hampir merata. Ini karena apa? Kita faham fadilah orang yang memberi buka puasa atau memberikan takjil itu, Masya Allah, pahalanya sangat besar. Bayangkan kalau hari-hari biasa itu kalau hanya satu kebaikan, sedangkan ngasih buka orang yang berpuasa itu pahalanya 10 kali lipat. Masya Allah. Dan itu tidak mengurangi orang yang berbuka puasa sendiri, itu tidak mengurangi pahalanya. Jadi saling menguntungkan. Maka melalui mimbar ini saya himbau, mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik yang tidak begitu repot di rumah bisa berbuka bersama, ya. Dan mari kita makmurkan musola kita yang tidak terlalu besar ini dengan sholat berjamaah. Memang terus terang saja, kadang-kadang Pak Faruk itu mengingatkan kami, Pak, seandainya sholat berjamaah itu bisa meriah seperti sholat tarawih ini, luar biasa ya Pak ya. Ayo kita berdoa bersama. Karena bulan suci Ramadan dikabulkan semua doa yang baik. Ayo kita doa bersama. Kita doakan mudah-mudahan kemakmuran musola ini, musola Al-Hidayah ini, Al-Hidayah yang mendapat petunjuk ini bisa dilestarikan dengan sholat berjamaah, dengan melalui kajian-kajian agama. Insya Allah bisa menyempurnakan dari ubudiyah kita, dari pergaulan sosial kita, sehingga kita semua akan termasuk orang-orang yang memperoleh nilai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tahussu'ana wa taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keringanan kaki orang-orang mukmin di sekitar mushola ini sehingga dapat meramaikan, sehingga dapat memakmurkan mushola ini dengan sholat berjamaah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan berpikir bagi kami untuk dapat membedakan yang hak dan yang benar ya Allah, membedakan yang halal dan yang haram ya Allah, melaksanakan ibadah karenamu ya Allah ya Karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aulillahi wa quwwati wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.